Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Melina Munzirina dari Ilmu Komunikasi Universitas Serang Raya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu storytelling. Storytelling, semua orang dari mulai anak-anak hingga orang dewasa suka mendengarkan cerita. Kita semua pasti pernah mendengarkan dongeng-dongeng sewaktu kecil. Dan beranjak dewasa, kita mendapatkan cerita dari orang lain seperti novel, film, komik, dan cerpen yang digemari banyak orang karena menyajikan cerita di dalamnya. Karena cerita banyak manfaatnya, kemampuan bercerita adalah salah satu kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum yang wajib dikuasai. Di dalam bahasa Inggris, bercerita bisa disebut dengan storytelling. Dan apa itu storytelling? Bagaimana cara melakukannya? Jelas ya? What is storytelling? Storytelling terdiri dari dua kata, yaitu story dan telling. Story berarti cerita dan telling berarti pencitraan. Singkatnya, storytelling adalah kegiatan menyampaikan cerita. Orang yang melakukan storytelling disebut dengan storyteller, pencerita atau pendongeng. Secara tradisional, storytelling dilakukan secara lisan, tetapi storytelling juga bisa dilakukan dengan bantuan beberapa alat dan media. Misalnya seperti penulis novel, mereka menggunakan buku untuk storytelling. Contohnya adalah musisi yang menggunakan musik untuk menyampaikan cerita mereka. Contoh selanjutnya adalah perancang busana yang menggunakan media pakaian untuk bercerita. Storytelling sering digunakan dalam kegiatan belajar dan mengajar, terutama pada anak-anak. Storytelling di kelas bisa membuat murid-murid terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan storytellingnya. What is storytelling for? Fungsi storytelling dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris yaitu mengasah kemampuan berbicara dan mendengarkan dalam bahasa Inggris, melatih pronunciation atau pelafalan, menambah pembendaharaan kosakata, frasa, dan idiom bahasa Inggris, meningkatkan kepercayaan dalam menggunakan bahasa Inggris, memungkinkan learners mempelajari budaya Inggris native speaker atau penutur asli bahasa Inggris, terutama jika cerita yang dipilih berasal dari negara penutur asli bahasa Inggris. Dan di sini saya akan menjabarkan pada Anda fungsi kegiatan storytelling di kelas. Yang pertama, melahirkan suasana menyenangkan di kelas. Kedua, mendorong partisipasi aktif murid. Ketiga, meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi. Keempat, meningkatkan tingkat kemampuan murid. Kelima, melatih konsentrasi. Dan keenam, menambah wawasan baru. How to be good storyteller? Menjadi seorang storyteller yang handal memang tidak bisa diwujudkan dalam sekejap. Terdapat cara-cara yang bisa dilakukan ketika kita menyampaikan storytelling. Pertama, pahamilah cerita yang akan disampaikan. Yang harus dilakukan sebelum melakukan storytelling adalah mengenali cerita yang akan diceritakan. Kita harus benar-benar mengetahui alur ceritanya, tokoh-tokohnya, latar belakangnya, pesan moralnya, dan lain-lain. Dengan memahami ceritanya baik-baik, kita akan lebih mudah untuk menyampaikannya. Kedua, merangkai cerita. Walaupun kita menggunakan cerita bukan karangan kita sendiri, kita harus tetap merangkai ulang ceritanya dengan kata-kata kita sendiri agar lebih mudah diingat. Harus diingat bahwa cerita yang baik harus memiliki unsur seperti ini. Yang pertama, orientasi pengenalan cerita, yang mana karakter, latar tempat, dan latar waktu dikenalkan. Kedua, complication, menceritakan perkembangan konflik yang dimulai dari konflik itu muncul. Yang ketiga, resolusi, menceritakan penyelesaian konflik dan akhir dari cerita. Selanjutnya ada berlatih. Kita bisa mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan saat bercerita. Kita bisa minta bantuan teman untuk membantu kita dalam berlatih. Jika tidak, kita juga bisa memanfaatkan cermin untuk berlatih kita sendiri. Dengan bantuan cermin, kita bisa melihat cara kita berbicara
dan gestur kita sendiri. Kita akan tahu apa saja kesalahan kita. Selanjutnya, perhatikan suara, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Suara, ekspresi wajah, dan gerak tubuh adalah 3 hal yang penting saat melakukan storytelling. Karena 3 hal ini yang bisa menentukan apakah cerita kita sedang disampaikan hidup atau tidak. Rendahnya suara harus sangat diperhatikan karena bisa menyetel suasana cerita. Pendengar pun bisa merasakan situasi dalam cerita hanya dengan dari suara saja. Storyteller yang baik bisa mengubah suara-suaranya berdasarkan karakter. Apabila karakternya adalah hewan, storyteller sebaiknya bisa menirukan suara karakter hewan tersebut. Ekspresi wajah harus diperhatikan. Intonasi suara yang tepat, jika tidak ditunjang dengan ekspresi wajah yang tepat, akan membuat storytelling kita tidak menarik. Oleh karena itu, cobalah latih mimik wajah kita sebelum storytelling. Gerak tubuh tak kalah penting dengan suara dan ekspresi wajah ketika melakukan storytelling. Gerak tubuh bisa membuat cerita lebih menarik. Lakukanlah kontak mata. Kontak mata itu penting dalam storytelling. Pendengar akan merasa dilibatkan dalam ceritanya apabila sekali-kali menatap mata mereka. Dengan melakukan kontak mata, kita bisa mengetahui relasi pendengar terhadap cerita kita. Gunakanlah alat peraga. Alat peraga dibutuhkan apabila pendengar kita adalah anak-anak. Alat peraga berfungsi untuk menarik minat dan rasa ingin tahu anak-anak ketika storytelling sedang berlangsung. Selanjutnya ada some short stories of storytelling. Kita bisa menceritakan apa saja ketika storytelling, baik itu dongeng, fable, cerita rakyat, atau bahkan cerita pengalaman sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.